Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qalu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan atiman amma ba'du. Wa qala aidan qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atunal qadiyata ma sabakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatunna rijalla syahwatan min dunisa bal antum qaumun musrifun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada majelis Jumat siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Selanjutnya, selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita sampai akhir zaman setelah akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan serta mengatur orientasi seksual yang berasal dari pasangan-pasangan masing-masing ini. Hal berikut merupakan sebuah fitrah asli manusia yang telah diciptakan Allah Ta'ala. Namun bahkan ini kita menyaksikan meningkatnya keberadaan komunitas jenis atau homoseksual, termasuk gay dan lesbian, yang hidup terbuka atau secara terus-menerus ini. Bahkan ada yang menjalani kehidupan sebagaimana biasa dilakukan oleh pasangan suami istri. Dalam konteks hak asasi manusia, kelompok homoseksual ini mengadvokasi kesetaraan dan pengakuan hak atas orientasi seksual, termasuk dalam konteks pernikahan sesama jenis. Selain homoseksual, tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan dan sodomi, yang merupakan sebuah bentuk ekspresi nafsu sesama jenis, semakin meningkat mengkhawatirkan di masyarakat. Tindakan-tindakan menyimpang seksual seperti yang disebutkan tadi telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Perilaku yang menyimpang tidak hanya mengancam tatanan sosial kemasyarakatan, tapi juga merugikan institusi pernikahan yang diakui sebagai satu-satunya lembaga sah yang mengatur hasrat seksual dan membangun kehidupan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan muncul adalah bagaimana hukum Islam mengenai individu yang terlibat dalam hubungan seks sejenis dan bagaimana hukum Islam mengenai individu transgender yang mulai menjadi perhatian saat ini. Jemaah-jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi awal perlu kita jelaskan tentang makna LGBT itu sendiri. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, and transgender, istilah yang pertama kali muncul pada tahun 90-an. Namun modern ini kita banyak mengenal istilah-istilah baru yang update LGBT+, LGBTQ+, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi istilah-istilah baru terkait hal ini. Lebih lanjutnya, lesbian sendiri merupakan orientasi seksual di mana seseorang wanita mempunyai ketertarikan terhadap sesamanya. Sementara gay menggambarkan orientasi seksual di mana lelaki memiliki ketertarikan ke sesama lelaki. Sementara biseksual mengacu pada individu yang merasa mempunyai ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin tersebut, baik lelaki maupun perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, secara hukum syar'i, mereka termasuk dalam kategori pelaku homoseksual. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis dianggap sebagai kelainan yang perlu disembuhkan dan sebuah penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual termasuk lesbian dan gay diharamkan dan dianggap sebagai tindakan kejahatan atau jarimah dalam konteks fikih. Pelaku homoseksual baik lesbian, gay maupun biseksual dapat dikenakan hukuman had dan atau ta'zir oleh pihak berwenang. Transgender pada dasarnya merujuk pada individu yang merasa identitas mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis ketika lahir. Sebagai contoh, seorang
Yang lahir secara biologis sebagai lelaki merasa lebih nyaman untuk berpenampilan, untuk berperilaku, untuk berekspresi seperti perempuan atau sebaliknya. Dalam literatur fikih Islam klasik, transgender dapat disamakan dengan istilah al-mukhanats atau pria berperilaku seperti wanita atau al-mutajilat yaitu wanita berperilaku seperti pria. Meskipun demikian, status mereka dalam Islam tetap sebagai individu dengan jenis kelamin yang asli seperti biologis bawaan lahir mereka. Muhannats ini dibagi menjadi dua, di mana muhannats yang memiliki sifat tahanuts sejak lahir tanpa paksaan, dia langsung berperilaku sebagai perempuan pada lahir biologis sebagai laki-laki dan individu yang dengan sengaja mengadopsi perilaku perempuan yang dianggap tercela dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Homoseksual ini sudah jelas diharamkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi dasar pengharamannya. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang disebutkan khotib di awal khutbah, yaitu surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut. Tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu? Dan belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka dan bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Selanjutnya di dalam surah Asy-Syura ayat 165 sampai 166 yang artinya mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istrimu yang dijadikan oleh Tuhan untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dalam As-Sunnah disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melaknat para pria yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Di sini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa perbuatan homoseksual ini merupakan perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelanggaran syariat berupa praktek LGBT jelas akan meningkatkan banyak persoalan dan musibah. Terdapat beberapa ayat yang menerangkan ancaman untuk mereka. Salah satunya adalah surat Hud ayat 82 sampai 83 yang artinya maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut alaihissalam itu yang di atas ke bawah. Kami putar balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Yang diberikan tanda oleh Rabbmu dan siksaan itulah tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Diriwayatkan dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, hukuman rajam itu telah Allah syariatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Al-Quran. Di dalam As-Sunnah Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa kalian dapat berbuat melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Karenanya, sahabat-sahabat Nabi pada zamannya sepakat untuk menghukum mati kedua pelaku tersebut. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait bagaimana cara memberikan hukuman mati ini. Terdapat kubu yang mengesahkan melakukan rajam terhadap pelakunya, sementara kubu lain menggunakan metode melempar dari bangunan tertinggi di wilayah tersebut, diikut dengan lemparan batu dan sebagian lain menyarankan membakar pelakunya dengan api. Jelasan ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar pada abad ke-8 Hijriah. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan hukuman had ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan, bukan oleh kaum muslimin pada kesemuanya. Kendala utama saat ini adalah pemerintahan yang belum menerapkan sistem hukum berdasarkan syariat Islam. Dalam kasus semacam ini, masyarakat tanpa pemerintah berbasis hukum Islam diperlukan kajian oleh ahli hukum Islam tentang sanksi hukum terhadap pelaku LGBT ini sendiri. Selain itu, tindakan LGBT ini juga mendatangkan masalah bagi kesehatan untuk para pelakunya. Disebutkan setidaknya ada 5 penyakit yang mengancam jika kita terjerumus ke dalam lingkaran homoseksual ini, yaitu HIV/AIDS, sifilis, hepatitis B, gonore, serta gangguan psikis dan depresi. Maka dari itu penolakan masyarakat terhadap perilaku ini diharapkan dapat mencegah dampak negatifnya. Sementara harapan untuk perlindungan dari segala penyakit berbahaya hanya bisa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit berbahaya ini dan semoga Allah selalu melindungi anak serta cucu kita dan orang-orang kesayangan kita dari lingkaran LGBTI. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi inal ayati wa zilli hakim wa
taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wal adim li wa lakum naghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi kabiran basiran. Tabarakalladzi ja'al fis sama'i burujan wa ja'al fisa sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Hindu sadari bahwa gerakan LGBT ini telah menjadi sebuah gerakan internasional dengan dukungan yang tidak hanya datang dari komunitasnya mereka sendiri, tapi juga dari berbagai negara besar yang sudah mendukung gerakan ini dan melegalkan di negara mereka, dari perusahaan-perusahaan internasional, serta aktivis-aktivis HAM, serta lembaga-lembaga internasional. Jelas ini menjadi sebuah tantangan kompleks dan tidak mudah bagi kita kaum muslimin. Sebagai muslim, kita tidak boleh melupakan senjata pamungkas kita, yaitu adalah doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat melindungi kita hamba-hambanya yang beriman. Selanjutnya doa ini harus diucapkan secara rutin khususnya pada waktu-waktu yang mustajab dan harus mematuhi adab-adab doa agar doa kita mudah diterima oleh Allah taala. Innallaha wa malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa khulafa rasyidin ila mahdiyyin wa ashabi ajma'in wa mansura ala nabihim wa tariqitahim illa yaumiddin wa alda'anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyahi min awad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izal islam wal muslimin wa wahidi lahuma sufuhahum wa ajma kalimatun ala haqqi wa sur fawqal dalimin wa quddis salama wal amma lil ibadika ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'ihim bi ihsani illa yaumiddin wa akhiru da'wana nani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku